Assalamualaikum semuanya. Aku mau menceritakan tentang kisahku yang membuatku sangat bahagia. Oke, langsung saja kita lanjut ceritanya. Namaku Aji, aku bekerja sebagai sopir di rumah Bu Atun. Bu Atun berusia sekitar 50 tahun, dan semenjak suaminya meninggal, ia tinggal sendirian di rumah. Hanya ada pembantu, dan aku yang bekerja di rumahnya. Pada saat lebaran haji, aku dimintai tolong oleh Bu Atun untuk mengantarnya ke rumah anaknya yang ada di luar kota, yang jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan. Itu pun tentunya kalau tidak lagi macet. Karena memang kalau lebaran haji, aku nggak mengambil cuti. Rencananya kami akan langsung pulang lagi ke rumah, alias tidak menginap. Sesampainya di rumah anaknya, ternyata anggota keluarga mereka pada berkumpul di sana. Banyak anggota keluarganya mengatakan kalau Bu Atun masih sangat bugar. Ya memang sih, dia begitu sehat dan bugar sekali. Walaupun sebenarnya ia sudah berumur sekitar 50 tahun. Karena memang Bu Atun selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan senam pagi. Beliau selalu merawat dirinya agar tetap energik. Malam pun tiba, kami pun pamit. Maklum, Bu Atun mempunyai usaha pabrik roti. Dan bila lebaran haji, sebagian besar pegawainya paling cuma libur 1 atau 2 hari saja. Saat di tengah perjalanan, ternyata jalannya sangat licin, karena saat itu hujan yang turun mulai terasa. Apalagi sudah mendekati puncak, kabut seakan menutupi seluruh bagian jalan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mobilnya kurasakan sangat berat akibat ban mobil yang mungkin saja bocor, pikirku. Secara refleks, Bu Atun menyuruh untuk meminggirkan mobilnya. Takutnya nanti nggak keburu, bisa-bisa repot di jalan, mana hujan sedang derasnya. Dan ia menyuruhku mencarikan tempat penginapan. Untung saja, 3 menit kemudian, sudah terlihat olehku tempat penginapan tersebut. Dengan segera, aku berbelok memasuki halaman penginapan itu. Sebelum kami keluar dari mobil, Bu Atun berkata, "Yan, kalau ban mobilnya kempes dan tidak bisa ditolong lagi, kita harus menginap di sini. Besok pagi saja perjalanan kita lanjutkan," katanya. Mendengar rencananya itu, aku pun hanya mengangguk. Karena memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk beristirahat di situ. Tidak lama berselang, kami berdua dijemput dan diantar petugas ke resepsionis. Untuk mengurangi kecurigaan pihak penginapan, Bu Atun langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Terlihat Bu Atun senyum kepadaku sambil mengeluarkan kartu kreditnya sebagai jaminan menginap di situ. Aku sempat kaget karena aku pikir dia memesan 2 kamar. Saat berada di tempat peristirahatan itu, ia tersenyum manis padaku sembari berkata, "Santai saja, Yan. Tapi ya, walaupun tadi kita telah lapor ke pihak penginapan kalau kita sah, tetapi kamu gak boleh macam-macam ya." Spontan aku menjawab, "Oke Bu, gak mungkin lah." Tak terasa, ada pikiran aneh yang tiba-tiba menggerogoti pikiranku dan membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba saja Bu Atun berkata, "Yan, tolong ambilin buat lap dong." Aku agak grogi di saat itu. Entah kenapa, aku malah mencoba melirik pemandangan alam yang indah.
Sehingga dalam hatiku berkata, pasti lelaki yang berdekatan dengannya ingin bisa memiliki kesempurnaan yang ada padanya tanpa terkecuali, termasuk aku. Semoga saja malam ini adalah malam keberuntunganku, gumamku dalam hati. Tiba-tiba saja terdengar panggilan dari Bu Atun. "Ian, kamu tunggu aku siap ya. Airnya nyaman dan hangat kok," ujarnya. "Bentar lagi, Bu. Aku sendiri saja," jawabku. "Iyalah, masa bareng?" serunya lagi. Benarkah ini hari keberuntunganku? Pikirku. Sabar ya sahabatku, kamu nanti pasti akan berada di tempat yang tepat dan nyaman. Dengan pikiran yang mulai ngelantur. Beberapa saat kemudian, Bu Atun telah selesai dan langsung menuju masuk ke dalam selimut yang tebal yang tersedia untuk beristirahat. Selanjutnya, Bu Atun berkata, "Aku mau tidur dulu, kamu bersih-bersih sana." Aku pun langsung menjawabnya, "Besok pagi saja Bu aku mandinya," jawabku. Karena sebenarnya jawaban ini sudah aku persiapkan sedari tadi, dengan tujuan agar bisa cepat beristirahat. "Ya sudah, terserah kamu saja, tapi kalau bau, jangan istirahat di samping aku ya," ucapnya dengan tertawa kecil. Setelah aku ikut istirahat, aku masih menunggu kira-kira 10 menit setelah Bu Atun benar-benar sudah pulas. Aku mencoba untuk ikut ke selimut tebal itu. Aku merasakan keindahan alam yang membuat hatiku tenang. Kemudian, ia menghadap ke arahku dalam keadaan beristirahat pulas. Akhirnya, dengan detak jantungku yang berdebar-debar, aku pun segera menikmati momen keindahan alam yang begitu mempesona. Pada akhirnya, membuka sedikit peluang untukku. Kesempatan emas ini tak kusia-siakan. Rupanya, ia di dalam peristirahatannya itu mulai mengikuti alur yang sedang aku buat. Mungkin saja ia sedang bermimpi dalam tidurnya. Selanjutnya, tentu saja dengan adanya tanda-tanda itu, keberanianku pun bertambah untuk semakin meningkatkan suasana keadaan yang langka ini. Sepertinya, ini membuatku makin terbawa suasana damai. Dalam hatiku sempat berpikir, apakah Bu Atun saat ini bermimpi dengan suaminya? Ataukah hanya pura-pura tidur? Tetapi tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah bagaimana caranya agar aku sukses malam ini, yaitu sukses dalam mewujudkan apa yang aku cita-citakan. Kemudian, mulailah aku melanjutkan episode yang lebih. Tentu saja, aku semakin lupa segalanya, lupa kalau yang bersamaku ini adalah bosku. Aku semakin terbawa, akibat makin tingginya semangatku. Di sela itu, akhirnya Bu Atun pun terbangun. "Kamu ngapain ini? Nggak boleh loh," ujar Bu Atun. "Maaf Bu, aku tidak bisa tidur," jawabku. Kemudian dia berkata, "Baiklah, tapi jangan kerja dengan gasrak-gusruk, biar kita sama-sama menghargai momen." Apa yang baru saja disampaikan itu, kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi aku kerjakan itu dibenarkan, tetapi nggak boleh tergesa-gesa? Atau apa ya? Namun, saat itu tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya. Karena aku lebih memilih fokus bagaimana caranya agar sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima darinya, semua itu menjadi semakin kuat.
Dan pada akhirnya, semuanya berjalan lancar. Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam, hanya menjalankan tugasku. Ternyata, kami saling merasa bahagia dengan momen kebersamaan ini. Setelah itu, Bu Atun lebih berinisiatif. Dan artinya, sekarang ini keadaan lebih santai dibandingkan pada waktu Bu Atun dalam keadaan beristirahat tadi. Karena kali ini ia dalam kondisi sadar sepenuhnya. Perlahan-lahan, di malam yang sejuk dan penuh keindahan itu, semuanya berlangsung saling bekerja sama, saling membantu untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama, dan bisa membuat siapapun lupa segalanya. Bagiku dan Bu Atun, malam itu, saat kami saling membantu, kami lupa bahwa yang terjadi di malam itu adalah gotong royong antara bos dan anak buah. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru. Sungguh suatu pengalaman yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya aku tidak mau semua ini berlangsung terlalu cepat, hingga pada kenyataannya semuanya harus berakhir. Jam dinding telah menunjukkan pukul 3 pagi dan akhirnya kami berdua beristirahat. Keesokan harinya, aku sulit bernapas. Ternyata, dia menjepit hidungku dan akhirnya aku terbangun. "Selamat pagi," sambutnya sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan itu lagi. Pagi itu, sebelum kami berdua pulang, masih ada kesempatan satu kali lagi untuk bekerja. "Bu, kapan-kapan boleh kan minta lagi bantuan ibu?" tanyaku. "Kamu boleh minta bantuan kapanpun," jawabnya. Begitulah awal mula terjadinya peristiwa yang berkelanjutan itu, dan akhirnya aksi tolong-menolong berjalan sampai kini. Meskipun kami harus sembunyi-sembunyi mencuri waktu. Dan jujur saja, aku agak merasa aneh dan sampai kapan harus begini terus. Tapi, yang pasti aku sangat bahagia sekali bisa bekerja dengannya. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.